Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal furqan ala 'abdihi fihi yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza wassalatu wassalamu ala rasulil qail hadza syai'un katabahunallah ala banati adam wa alihi wa sahbihi ila yaumiddin amma ba'du. Mahasantri Al-Jami'ah Win 1 Tulungagung yang kami banggakan dan kami cintai. Syukur Alhamdulillah pada pertemuan yang ketiga ini kita diberi kenikmatan oleh Allah, nikmat sehat, nikmat bertemu lagi bersama Ustazah Saudah ngaji bareng Risalatul Mahid dalam keadaan sehat walafiat biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salat ma'assalam semoga tetap terlimpah ruahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah hatta liqa'illah. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita hidayah Fatihah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Thumma ila hadrati ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was sholihin was sahabati wad tabi'in wal ulama'i wal musannifin. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Thumma ila hadrati musannif fi hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pembelajaran materi kali ini, Ustazah akan sedikit menyampaikan materi yang kemarin terkait warna-warna darah dan sifat-sifat darah. Warna-warna darah itu ada 5. Yang pertama adalah hitam, yang kedua merah, yang ketiga merah kekuning-kuningan atau bisa dikatakan abu-abu, dan yang keempat adalah kuning, dan yang kelima keruh ataupun budak dalam bahasa Jawa. Kemudian ada pun sifat-sifat darah haid. Yang pertama adalah kental, yang kedua anyir, yang ketiga kental dan berbau anyir, dan yang keempat tidak kental dan tidak berbau. Perlu kita pahami bersama rumus untuk memahami bahwa kategori haid adalah aksarul khamsyata asyar. Ketika seorang wanita mengeluarkan darah haid selama 15 hari, contohnya tanggal 1 sampai tanggal 5 mengeluarkan darah merah, tanggal 6 sampai tanggal 10 mengeluarkan darah kuning, tanggal 11 sampai 15 mengeluarkan darah hitam. Rumusnya, jadi selama 15 ini masih tetap dihukumi haid karena maksimal darah haid adalah 15 hari. Ini terkait pertanyaan dari Ukhti Aisyah yang kemarin bahwa Ustazah menyampaikan terkait jamnya. Bagaimana kalau lebih? Nah, pertanyaan yang bagus sekali. Aksarul khamsata asyara yauman walailiha. Jadi yang paling banyak atau batas maksimal haid adalah 15 hari 15 malam. Berarti kalau lebih dari 24 jam, walaupun itu masih terbentang 15 hari, masih dihukumi haid. Demikian penjelasan terkait haid. Bagaimana Ustazah kalau mencapai 30 hari atau lebih dari 15? Lebih dari 15 hari itu bagaimana? Jika melebihi 15 hari itu nanti masuk kategori mustahadoh. Harus bisa membedakan
mana darah qawi, mana darah dhaif. Harus bisa membedakan mana yang termasuk darah qawi dan sifat-sifat darah qawi. Jadi nanti kita bahas pada bab mustahadhah. Pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang hal-hal yang diharamkan bagi wanita haid. Mohon dibuka kitab Risalatul Mahidnya, yaitu halaman 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu lan haram bihi sebab haid ai bil haidi tegese haid apa ma barang haruma kang haramake apa ma bil janabati sebab janabat minas sholati nyatane haram nglakoni salat wa ghairiha lan liyane salat wa uburul masjidi lan liwat ing jroning masjid in khafat lamun wedi sapa haid talwisahu ing netesi masjid. Mas Santri Al-Jamiah UIN 1 Tulungagung, hal-hal yang diharamkan bagi wanita haid adalah yang pertama sholat. Jadi orang haid itu diharamkan untuk sholat. Mengapa demikian? Karena ini adalah perintah syar'i, perintah Allah. Jadi apakah seorang wanita yang sedang haid itu tidak menerima pahala apa-apa? Tentu tidak. Akan tetapi seorang wanita yang sedang haid harus mempunyai niat bahwa ini adalah perintah Allah, ini adalah syar'i. Nah, katakanlah la'allahul khair, ini yang terbaik menurut Allah. Pasti ada hikmah di balik ini semua. Coba diperhatikan, kalau kita melihat dari kacamata kesehatan bahwa seorang wanita yang sedang haid itu memiliki sel darah putih yang bisa yang keluar bersama darah haid, yaitu termasuk darah kotor. Oleh sebab itu, seorang wanita yang haid itu menurut kedokteran ada pembawaan-pembawaan. Ada yang suka marah, kemudian ada yang lemas. Oleh karena itu, seorang wanita yang sedang haid harus makan nutrisi yang baik. Jadi la'allahul khair, ini yang terbaik menurut Allah. Pasti ada hikmah di balik itu semua. Bagaimana seorang wanita yang sedang haid tidak diperbolehkan sholat? Ya memang benar. Di dalam hadis, di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan. Oleh karena itu tidak ada kewajiban mengqadha sholat. Nah, bagaimana hal-hal yang kedua yang diharamkan adalah puasa. Seorang perempuan yang sedang haid diharamkan puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Akan tetapi puasa Ramadan wajib diqadha. Nah, adapun sholat tidak diqadha. Kemudian yang ketiga, seorang wanita yang sedang haid diharamkan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran hukumnya haram. Ini sudah dijelaskan dalam kitab Al-Mabsut Imam Asy-Syarakasi. Di situ menegaskan hukum haram bagi seorang wanita yang sedang haid. Sudah jelas haram. Kemudian bagaimana dengan menyentuh dan membawa Al-Quran? Menyentuh dan membawa Al-Quran ini ada beberapa pendapat menurut para ulama. Kalau menurut ulama, di situ dijelaskan bahwa hukum menyentuh dan membawa Al-Quran juga haram. Bagaimana? Oleh karena itu kita tidak boleh menyentuh, membawa, kemudian dan membaca ayat-ayat Al-Quran ketika haid. Bagaimana dengan Al-Quran yang digital? Al-Quran digital pun yang ada aplikasi di HP itu juga diharamkan, kecuali kalau istilahnya terbuka dengan sendirinya atau istilahnya kepencet. Nah, akan tetapi kewajiban kita segera menutupnya. Nah, menurut kitab I'anatut Thalibin, yaitu
Bagaimana membawa menyentuh tafsir Al-Quran pada waktu haid? Menurut kitab I'anatul Thalibin juz 1 halaman 66, wanita yang haid atau nifas menyentuh Al-Quran disertai dengan tafsirnya itu harus diperhatikan ya. Diperhatikan bagaimana antara tafsir dan Al-Qur'annya banyak mana. Jika perbandingannya sama maka hukumnya haram. Apabila antara Al-Qur'an dan tafsirnya banyak tafsir maka diperbolehkan. Itu menurut pendapat Imam Romli dan Ibnu Hajar. Bisa dilihat di kitab I'anatul Thalibin juz 1 halaman 66. Kemudian Ustazah, bagaimana ada orang yang hafal Al-Quran khawatir akan hafalannya hilang? Apakah boleh? Boleh. Jadi diperbolehkan jika seorang wanita yaitu memperbaiki bacaan atau tahsin Al-Quran, ya Allah supaya hafalan saya terjaga, itu boleh. Akan tetapi diniatkan zikir kepada Allah. Contoh lain, ketika kita mau tidur, bangun tidur, itu diperbolehkan membaca ayat-ayat Al-Quran seperti Al-Mu'awwidhatain, surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat Ikhlas, dan lain sebagainya. Itu tujuannya adalah menjaga diri kita dari godaan jin, setan, atau kejahatan yang lain. Itu diperbolehkan karena tujuannya adalah zikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Perbanyaklah sholawat ketika kita dalam keadaan haid ataupun nifas. Mas Santri Ma'had Al-Jamiah UIN 1 Tulungagung. Kemudian apalagi, yaitu berdiam diri di masjid, wa uburul masjid in khafat talwithahu. Saya ulangi, wa uburul masjidi in khafat talwisahu. Jadi seorang perempuan yang melewati masjid ataupun berdiam diri di masjid iktikaf itu diharamkan. Dikhawatirkan in khafat talwisahu, yaitu mengotori ataupun khawatir nanti darahnya tertetes di masjid, seperti itu. Jadi diharamkan. Di dalam hadis Nabi juga dijelaskan, masjid tidak halal bagi orang junub dan orang haid. Nah, seperti itu. Kemudian halal apalagi yang diharamkan? Melakukan hubungan suami istri atau bersenggama. Jadi Allah melarang kita untuk berhubungan suami istri ketika haid. Itu menurut syar'i. Oleh karena itu katakanlah seperti tadi, la'allahul khair, ini yang terbaik menurut Allah. Pasti ada hikmah di balik itu semua. Oh, menurut kacamata kesehatan kita lihat kenapa toh seorang yang haid itu tidak boleh digauli, tidak boleh bersenggama suami istri. Alasan yang pertama bahwa haid itu kotor. Jadi bisa menyebabkan seorang suami akan berakibat penyakit kulit. Kemudian seorang istri bisa mengakibatkan keturunannya nanti akan cacat. Jadi itulah Allah melarang kita untuk melakukan bersenggama ketika haid. Bagaimana? Nah, di dalam kitab Risalatul Mahid di halaman 12 itu dijelaskan bagaimana kalau seorang perempuan atau suami istri itu terlanjur melakukan hubungan suami istri, disunnahkan untuk sodakoh 1 dinar. 1 dinar itu berapa? 1 dinar itu 3,88 gram emas. Nah, jika saat bersetubuh darah haid keluar dengan deras dan sodakoh 1/2 dinar di saat darah haid menjelang berhenti. Jadi bisa dilihat referensinya Fikih Islami juz awal safhah 540 karangan Darul Fikri. Jadi hati-hati seorang perempuan yang sedang haid harus mempelajari hal-hal apa yang diharamkan oleh Allah ketika haid maupun nifas. Kemudian apalagi? Bermesraan dengan bersentuhan kulit antara pusat dan lutut
Keharaman ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari sahabat Mu'adz yang pernah bertanya kepada beliau, Rasulullah, sebenarnya sebatas manakah anggota tubuh yang kita jauhi, maksudnya kita tidak menjamah istri kita ketika dalam keadaan haid? Rasulullah menjawab, yaitu bahwa yang halal bagi seorang suami adalah anggota yang di atas jari. Jadi seorang perempuan pada zaman dahulu itu pakai kemben seperti ini. Nah, separuh gini. Jadi di atas jari yang bisa. Oleh karena itu, seorang perempuan, istri harus pandai-pandai melayani suami, yaitu dengan inovasi, kreativitas masing-masing supaya suaminya tidak terjerumus menggauli istrinya. Nah, yang terakhir adalah yang diharamkan tawaf. Seorang perempuan yang sedang haid diharamkan yaitu melakukan tawaf, mengelilingi Ka'bah, boten angsal. Karena apa? Di situ adalah tempat-tempat suci, Baitullah, rumah Allah, jadi tidak boleh dikotori, khawatir mangke netes. Nah, Rasulullah juga pernah menyampaikan kepada dari pertanyaan Rasul, bagaimana seorang perempuan apakah boleh melakukan tawaf, ibadah tawaf? Ini ketika Sayyidina Aisyah ingin melakukan tawaf, bertanya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, lakukanlah apa saja yang dilakukan oleh orang-orang haji, hanya saja tawaf jangan dilakukan. Jadi larangan Rasulullah terhadap Siti Aisyah ketika haid dilarang untuk melakukan tawaf. Oleh karena itu, seorang wanita yang akan melakukan haji maupun umroh biasanya terlebih dahulu adalah suntik ataupun untuk memperlambat peredaran atau siklus darah haid. Jadi katakanlah la'allahul khair, ini yang terbaik menurut Allah. Mas Santri Ma'had Al-Jami'ah UIN 1 Tulungagung, itu tadi hal-hal yang diharamkan bagi seorang haid ataupun nifas. Jadi kalau hal-hal itu diharamkan, seorang wanita menerjang itu termasuk tala'ibul ibadah, mempermainkan ibadah. Jangan sampai kita sebagai seorang wanita yang tahu mempelajari kitab Risalatul Mahid mempermainkan ibadah. Na'udzubillah wa na'udzubillahi min dzalik. Pasti ada dosa, pasti dosa. Karena apa? Kita tahu hukumnya malah melanggar. Nah, Mas Santri Al-Jami'ah UIN 1 Tulungagung, demikian tadi pembelajaran terkait hal-hal yang diharamkan ketika haid maupun nifas. Kita tutup pembelajaran pada kali ini dengan bacaan doa penutup majelis seperti biasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani.
Alhamdulillah, semoga pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan berbarokah kepada kita semua. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsummassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.